Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 1, izin untuk mempresentasikan mata kuliah perpajakan dengan materi yang berjudul PPh pasal 22 yang akan dipresentasikan oleh saya dan juga rekan-rekan saya. Pengertian PPh pasal 22. Pajak penghasilan pasal 22 atau yang biasa disebut PPh pasal 22 merupakan pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lain yang berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan badan-badan tertentu, baik pemerintah maupun swasta, berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. Selanjutnya, pemungutan PPh pasal 22. Dalam pasal 22 ayat 1 Undang-Undang PPh menyatakan bahwa Menteri Keuangan dapat menetapkan hal-hal berikut. Ada 3. Yang pertama, bendahara pemerintah. Bendahara pemerintah memungut pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang. Yang kedua, badan-badan tertentu. Untuk memungut pajak dari wajib pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. Yang ketiga, wajib pajak badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas pembelian barang yang tergolong sangat mewah. Kemudian terdapat pemungut PPh pasal 22 diantaranya. Yang pertama, Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang berkenaan atas impor barang. Yang kedua, bendahara pemerintah dan kuasa pengguna anggaran KPA sebagai pemungut pajak pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya yang berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang. Yang ketiga, bendahara pengeluaran yang berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan atau UP. Yang keempat, kuasa pengguna anggaran KPA atau pejabat penerbit surat perintah membayar yang diberi delegasi oleh kuasa pengguna anggaran yang berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung atau LS. Yang kelima, badan usaha milik negara BUMN, yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, meliputi perusahaan persero dan bank-bank BUMN, yang termasuk perusahaan persero diantaranya PT Pertamina, PT Perusahaan Listrik Negara, PT Perusahaan Gas Negara, PT Telekomunikasi Indonesia, PT Garuda Indonesia, dan lain sebagainya. BUMN berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang dan atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usahanya. Yang keenam, badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi yang berkenaan atas penjualan hasil produksinya kepada distributor di dalam negeri. Yang ketujuh, agen tunggal pemegang merek ATPM, agen pemegang merek APM, dan importir umum kendaraan bermotor yang berkenaan atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri. Dan yang terakhir, ada produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas yang berkenaan atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas. Objek PPh pasal 22. Yang pertama ada impor barang, kedua ekspor barang tertentu, yang ketiga pembelian barang oleh bendahara pemerintah dan KPA, bendahara pengeluaran, dan pejabat penerbit surat. Yang keempat adalah pembelian barang atau bahan-bahan untuk kegiatan usaha. Yang kelima, penjualan hasil produksi kepada distributor oleh badan usaha. Yang keenam, penjualan kendaraan bermotor. Yang ketujuh, penjualan hasil produksi kepada distributor oleh produsen bahan bakar minyak, gas, dan pelumas. Kedelapan, pembelian barang berupa hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan. Selanjutnya yaitu tarif PPh pasal 22. Yang pertama, atas impor, terdiri dari menggunakan angka pengenal importir atau biasa disingkat API sama dengan 2,5% dikali nilai impor.
Yang kedua ada non-API sama dengan 7,5% dikali nilai impor. Yang ketiga yang tidak dikuasai sama dengan 7,5% dikali harga jual lelang. Impor kedelai, gandum, dan tepung terigu oleh importir yang menggunakan API sama dengan 0,5% dikali nilai impor. Kedua, atas pembelian barang yang dilakukan oleh DJPB, bendahara pemerintah, dan BUMN atau BUMD sama dengan 1,5% dikali harga pembelian, tidak termasuk PPN dan tidak final. Yang ketiga, atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor oleh badan usaha industri atau eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan sama dengan 0,25% dikali harga pembelian tidak termasuk PPN. Yang keempat, atas penjualan hasil produksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pajak. Yang pertama ada kertas sama dengan 0,1% dikali DPP PPN tidak final. Yang kedua semen sama dengan 0,25% dikali DPP PPN tidak final. Ketiga ada baja sama dengan 0,3% dikali DPP PPN tidak final. Yang keempat ada otomotif sama dengan 0,45% dikali DPP PPN tidak final. Yang terakhir ada obat sama dengan 0,3% dikali DPP PPN tidak final. Yang kelima, atas penjualan hasil produksi atau penyerahan barang oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas adalah sebagai berikut. Yang pertama, bahan bakar minyak sama dengan 0,25% dikali penjualan tidak termasuk PPN kepada stasiun pengisi bahan bakar umum Pertamina. Yang kedua, ada bahan bakar minyak sama dengan 0,3% dikali penjualan tidak termasuk PPN kepada stasiun pengisian bahan bakar umum non-Pertamina. Yang ketiga ada bahan bakar gas sama dengan 0,3% dikali penjualan tidak termasuk PPN. Yang keempat ada pelumas sama dengan 0,3% dikali penjualan tidak termasuk PPN. Yang terakhir ada pemungkutan PPh pasal 22 kepada penyalur atau agen bersifat final selain penyalur atau agen bersifat tidak final. Yang keenam ada atas penjual kendaraan bermotor di dalam negeri oleh agen tunggal pemegang merek atau disingkat sebagai ATPM, agen pemegang merek atau disingkat sebagai APM, dan importir umum kendaraan bermotor sama dengan 0,45% dikali DPP PPN. Yang ketujuh, atas penjualan barang sangat mewah PMK 92/PMK.03/2019. Yang pertama, tarif 1% dari harga jual tidak termasuk PPN dan PPNBM atas A. Rumah beserta tanahnya dengan harga jual lebih dari 30 M atau luas bangunan lebih dari 400 persegi. Yang B. Apartemen dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari 30 M atau luas bangunan lebih dari 150 persegi. Yang kedua ada tarif 5% dari harga jual tidak termasuk PPN dan PPNBM atas A. Pesawat terbang pribadi dan helikopter pribadi. Yang B. Kapal pesiar, yacht, dan sejenisnya. Yang C. Kendaraan bermotor roda 4 pengangkut orang kurang dari 10 orang berupa sedan, jeep, SUV, MPV, minibus, dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari 2 M per 3000 cc. Yang D. Kendaraan bermotor roda 2 dan 3 dengan harga jual lebih dari 300 juta per 250 cc. Tata cara pemungutan pajak penghasilan pasal 22. Pasal 4 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor per 31/PC/2015 mengatur mengenai tata cara pemungutan dan penyetoran PPh pasal 22 sebagai berikut. Yang pertama yaitu pemungutan pajak penghasilan pasal 22 atas impor barang dilaksanakan dengan cara penyetoran oleh importir yang bersangkutan atau Direktorat Jenderal dan Bea Cukai ke kas negara melalui kantor pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Yang kedua yaitu pemungutan PPh pasal 22 atas ekspor komoditas tambang batu bara, mineral logam, dan mineral bukan logam dilaksanakan dengan cara penyetoran oleh eksportir yang bersangkutan ke kas negara melalui kantor pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Yang ketiga yaitu pemungutan pajak penghasilan pasal 22 atas pembelian barang oleh pemungut pajak seperti bendahara pemerintah, kuasa penggunaan anggaran, bendahara pengeluaran, pejabat penerbit SPM, wajib disetor oleh pemungut ke kas negara melalui kantor pos, bank devisa, maupun bank yang ditunjuk oleh pemerintah oleh Menteri Keuangan dengan menggunakan surat setoran pajak yang telah diisi oleh nama rekanan
serta ditandatangani oleh pemungut pajak. Yang terakhir yaitu pemungutan PPh pasal 22 oleh pemungut pajak sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 1 ayat 1 huruf E, F, G, H, I, J, dan huruf K PMK 16/2016 wajib disetor oleh pemungut ke kas negara melalui kantor pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dengan menggunakan surat setoran pajak. Contoh penghitungan PPh pasal 22. Yang pertama adalah PPh pasal 22 atas impor. Pada tanggal 1 Januari 2016, PT APC mengimpor barang dari Jerman dengan harga faktur 100.000 US dollar. Barang yang diimpor adalah jenis barang yang tidak termasuk dari barang-barang tertentu yang ditentukan oleh Peraturan Menteri Keuangan. Biaya asuransi yang dibayar di luar negeri sebesar 5% dari harga faktur dan biaya angkut sebesar 10% dari harga faktur. Biaya masuk dan biaya masuk tambahan masing-masing sebesar 20% dan 10%. Kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan pada saat itu adalah 1 US dollar sama dengan 10%. Hitunglah PPh pasal 22 jika PT APC memiliki API atau angka pengenal impor dan jika PT APC tidak memiliki API. Cara perhitungan PPh pasal 22-nya yaitu yang pertama harga faktur sebesar 100.000 US dollar, yang kedua biaya asuransi 5% dikalikan dengan harga faktur menjadi 5.000 US dollar, dan yang ketiga biaya angkut 10% dikalikan dengan harga faktur menjadi 10.000 US dollar, dan diketahui CIF sebesar 115.000 US dollar. Kemudian CIF dirubah ke dalam rupiah. 115.000 US dollar dikalikan dengan 10.000 sama dengan 1.150 juta. Biaya masuk 20% dikalikan dengan 1.150 juta sama dengan 230 juta. Biaya masuk tambahan 10% dikalikan dengan 1.150 juta sama dengan 115 juta. Dan diketahui nilai impornya sebesar 1.495 juta. Jadi, besarnya PPh pasal 22 jika PT APC tidak memiliki API adalah 112.125.000, dan jika PT APC memiliki API, maka PPh pasal 22-nya sebesar 37.375.000. Kemudian yang kedua adalah PPh atas pembelian barang yang dilakukan oleh instansi pemerintah. Pada tanggal 1 Oktober 2015, PT DTC membeli peralatan kantor sebesar 11 juta. Nilai tersebut sudah termasuk PPN sebesar 10%. Maka berapakah PPh pasal 22 yang dipungut oleh Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan? Cara penghitungan pasal 22-nya yaitu DPP 100/110 dikalikan dengan 11 juta sama dengan 10 juta dikalikan dengan 1,5% sama dengan 150.000. Jadi PPh pasal 22 yang dipungut oleh Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan sebesar 150.000. Kemudian yang ketiga yaitu PPh atas penjualan hasil produksi tertentu. Pada bulan Agustus, PT Semen Sentosa menjual hasil produknya kepada PT Indah Bahagia sebesar 825 juta. Harga tersebut sudah termasuk PPN sebesar 10%. Berapakah besarnya PPh pasal 22? Cara penghitungan PPh pasal 22 atas penjualan hasil produksi tertentu yaitu DPP PPN sama dengan 100/110 dikalikan dengan 825 juta sama dengan 750 juta dikalikan dengan 0,25% sama dengan 1.875.000. Jadi PPh pasal 22 PT Semen Sentosa sebesar 1.875.000. Selanjutnya, bukti pemungutan surat setoran pajak dan surat pemberitahuan masa PPh pasal 22. Pemungutan PPh pasal 22 wajib membuat bukti pungut, juga wajib menyetor PPh yang dipungut dengan kode 411122-900 ke Bank Persepsi. Kemudian melaporkannya dalam SPT masa PPh pasal 22. Sedangkan pihak yang dipungut mendapat bukti pungut dan dapat dikreditkan pada akhir tahun di SPT tahunan. Penjualan bahan bakar minyak dan gas ke agen atau penyalur dikenakan atas PPh bersifat final, yaitu artinya wajib pajak yang hanya memiliki usaha tersebut maka hanya wajib lapor SPT tahunan yang dilampiri dengan bukti potong.